Horas, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem hari ini Selasa 21 Februari 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku ND nomor 470, bait yang pertama dan yang kedua. Firman Tuhan bagi kita adalah yang tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Dalam sebuah persekutuan pasutri saya pernah bertanya, mana yang mereka pilih? Memiliki anak yang pintar atau punya anak yang berkarakter? Tidak boleh memilih keduanya. Sebagian besar memilih punya anak yang berkarakter. Dan saya juga yakin jika para sahabat Carpe Diem ditanyakan pertanyaan yang sama, maka lebih banyak dari antara kita yang memiliki anak yang berkarakter. Walaupun sesungguhnya kedua sifat itu, yaitu pintar dan berkarakter, tidak boleh dipertentangkan, karena orang yang betul-betul mengasihi Allah harus berkarakter dan juga pintar. Namun yang lebih penting di masa awal pertumbuhan anak, menumbuh kembangkan karakter baik adalah hal yang utama. Sebab tanpa karakter yang luhur, seseorang, baik dia pintar maupun tidak pintar, akan menjadi manusia yang cenderung memaksa sesamanya. Sebaliknya, dengan memiliki karakter yang baik, ia, walaupun kurang pintar, akan lebih menjadi berkat bagi sesamanya. Dan jika dia juga pintar, akan lebih besar lagi potensinya menjadi berkat bagi sesamanya. Nah, bayangkan saja jika kita semua memiliki anak-anak yang memiliki karakter yang baik. Entah dia pintar atau tidak, dia hidup dalam kebenaran dan menjadi berkat bagi sesamanya. Tentu itu sangat menyukakan hati kita sebagai orang tuanya. Rasul Yohanes juga memiliki murid sekaligus saudara yang sudah sangat dekat dengannya dalam pelayanannya. Namanya Gayus. Sudah begitu dekatnya ia dengan Gayus, Yohanes sudah menganggapnya sebagai anak. Gayus adalah pribadi yang berkarakter sangat baik, hidup dalam kebenaran Allah, juga sangat terbuka memberi bantuan kepada orang-orang percaya lainnya, sekalipun ia tidak mengenal mereka. Dan semua itu membuat Yohanes sangat bersukacita. Rasa sukacita itu diungkapkannya kepada Gayus melalui surat yang ditulisnya, yang kita kenal sebagai surat 3 Yohanes. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, apakah sukacita terbesar kita terhadap anak-anak kita? Apakah karena dia menjadi juara kelas lalu mendapat hadiah? Apakah karena dia bisa menampilkan berbagai bakatnya di hadapan banyak orang? Atau karena dia adalah atlet berprestasi? Atau karena mereka punya jabatan dan gaji besar dari pekerjaannya? Firman Tuhan hari ini memberitakan kepada kita bahwa semua itu bukan alasan dari sukacita terbesar kita. Sukacita terbesar kita adalah jika anak-anak kita hidup dalam kebenaran, jika mereka menjadi berkat bagi sesamanya, jika
orang-orang yang berbicara tentang Dia adalah orang yang memberitakan bahwa Dia adalah pribadi yang mengenal dan melakukan kebenaran Allah. Untuk itu, perkenalkanlah Allah selalu kepada mereka, dan ajarkanlah kepada mereka di segala tempat, waktu, dan kesempatan untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Dengan cara itulah, kita nantinya akan selalu bersukacita jika mengingat dan mendengar kabar mereka. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, ajar kami sebagai orang tua untuk dapat mengajarkan anak-anak kami mengasihi Engkau, sehingga mereka menjadi anak-anak yang melakukan kebenaran. Dan sebagai anak-anak, ajar juga kami untuk setia kepadamu, setia dalam segala kebenaran, sehingga kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.